Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022, diambil dari Matius 6 ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada seorang ibu yang memiliki 2 orang anak. Anak yang pertama dia menjual es mambo. Anaknya yang kedua dia berdagang dengan ojek payung. Ketika hari cerah, ibu ini selalu khawatir, berarti dagangan dari anaknya yang ojek payung tidak laku. Tetapi ketika hujan turun, dia juga khawatir anaknya yang jualan es mambo tidak laku. Dari cerita ini kita lihat mau hujan, mau cerah, ibu ini selalu khawatir. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kekhawatiran akan dunia ini melanda semua manusia. Dan bahkan itu mengganggu perjalanan iman kita. Persoalannya adalah kekhawatiran itu terkadang terhadap hal yang belum terjadi, bahkan membuat hal itu membuat kita takut dan sulit untuk menjalani kehidupan kita. Kita akan selalu bertanya bagaimana dengan hari esok, bagaimana kami hidup, apa yang kami lakukan, apa yang akan terjadi pada hidup ini. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami sebuah penyakit yang disebut dengan cantengan. Cantengan ketika kita mengalaminya, kita pasti akan berhati-hati untuk berjalan. Tetapi kehati-hatian itu malah membuat kaki kita semakin sakit. Dari itu kita lihat bahwa ternyata kekhawatiran itu ketika itu membebani kita, ketika kekhawatiran itu menguasai kita, itu membuat kita menjadi frustasi di dalam menjalani kehidupan. Oleh sebab itu Injil Matius mengatakan, apakah karena kamu khawatir menambahkan sehasta saja pada hidupmu? Yang ingin dikatakan, apakah jikalau Bapak Ibu khawatir bisa menambah umur Bapak? Apakah jikalau Ibu khawatir bisa menambahkan usia Ibu? Nah, dari sini kita akan melihat bahwa ternyata Matius ingin mengatakan kepada kita bahwa di dalam kehidupan janganlah terlalu dikuasai oleh kekhawatiran. Berbeda khawatir dengan kehati-hatian. Tanpa kehati-hatian kita pasti akan menjalankan mobil kita atau kendaraan kita tanpa batasan. Tetapi orang yang khawatir, lambat pun dia di dalam memacu kendaraan, dia juga selalu takut. Tetapi janji Tuhan kepada manusia ada 2 hal yang ingin dikatakan ketika kita menjalani kehidupan. Yang pertama, kalaupun besok kita masih hidup, Tuhan berjanji akan menyertai kita. Sedangkan kalaupun kita besok tidak hidup lagi, Tuhan berjanji menyediakan tempat di sisi Bapa itu. Yang ingin saya katakan bahwa apapun yang terjadi di dalam hidup kita, Tuhan selalu berjanji pasti akan menyertai kita. Oleh sebab itu, apa alasan kita untuk khawatir? Apa alasan kita menjadi takut? Karena itu melalui firman Tuhan yang ingin dikatakan kepada kita, semua persoalan itu pasti ada. Tuhan tidak menjanjikan tidak ada persoalan di dalam menjalani kehidupan. Tetapi Dia berjanji akan menyertai Bapak Ibu di dalam mengalami persoalan itu. Tuhan berjanji akan memberkati kita menjalani persoalan itu. Selama hidup persoalan pasti
akan ada. Karena itu orang bijak mengatakan, jangan semua yang manis itu ditelan, karena pasti akan menimbulkan diabetes. Tetapi jangan semua yang pahit itu dibuang, karena itu bisa dapat menjadi obat. Karena itu jangan pernah khawatir, mau manis, mau pahit, Tuhan pasti akan memberikan, Tuhan pasti akan menyertai kehidupan Bapak Ibu. Jangan khawatir Bapak Ibu, tetap menjalani prokes yang ketat, tetap rajin mencuci tangan, setia memakai masker, dan selalu menjauhi kerumunan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih ya Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Engkau memberikan penguatan agar kami jangan khawatir terhadap dunia ini, tetapi kami yakin akan janji yang Engkau berikan, bahwa Engkau selalu menyertai kehidupan kami. Berkati kami, lindungi kami, sertai kami di dalam kami menjalani aktivitas kehidupan kami, agar kami jangan dikuasai oleh kekhawatiran. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.